Selamat siang teman-teman. Gimana? Tadi makanannya nggak? Belum? Ya udah ntar kita makan lagi lah. Gak ada daging. Habis itu kita pakai veggie aja lah. Kita pakai veggie. Iya, seperti yang saudara Lucky bilang, nama saya Rudy. Kebetulan saya udah jadi vegetarian 5 tahun. Ya kali ini mau sharing-sharing lah kenapa saya milih jadi vegetarian dan berjuta-juta orang lainnya juga memilih jadi vegetarian gitu loh. Kan pasti ada reasonnya gitu loh. Padahal kan menurut banyak orang kan kayak repot kan, makannya kemana-mana susah. Terus kan banyak yang nggak suka kan, katanya nggak enak. Terus gimana ya? Terus kan takut kurang gizi, kurang apa gitu kan. Kalau anak gede gimana? Wah, mau nikmatin hidup terus atau ya itulah pokoknya kan lebih repot kan. Tapi kenapa walaupun gitu banyak alasannya dan segala kesulitan kelihatan pada awalnya, tapi ya kenapa orang-orang tetap memilih gitu loh, pasti kan ada alasan yang kuat gitu loh untuk merelakan semua itu kan ya. Karena itulah setahu saya ada 3 alasan utamanya gitu loh orang-orang nggak menjadi veggie. Nah, yang pertama itu karena alasan kesehatannya kan pasti lebih sehat. Terus juga saya bahas kenapa lebih sehat. Terus kedua tuh untuk save the planet gitu loh, karena sebenarnya animal farming itu memerlukan resources yang banyak banget, air, ya makan, ya segalanya gitu loh, tanah kan. Bayangin aja lah, kita kan manusia ada 6 billion something kan, tapi kalau 6 billion something berarti hewannya ada berapa gitu loh, berarti kan beratus-ratus billion mungkin kan at least. Mereka kan perlu makan, air, tanah juga segala, dan waste mereka gitu nggak di kayak kita ada penampungan segala gitu. Jadi kan kalau kayak kita kan terawat lah, kalau mereka enggak gitu loh. Asal buang segala, ntar saya lebih bahas. Yang ketiga ya untuk itulah ya untuk cinta kasih itu menyayangi binatang lah, karena itulah ya aku pikirnya dulu kayak sebagian orang kan kayak piara anjing, kucing gitu loh. Nah, people think it's not alright to eat them, right? But kan kalau in some cultures gitu kan ya mereka dimakan juga gitu kan. Maksudnya kan itu kan cuma beda view doang gitu loh. Sama aja cats and dogs juga, sama apa cow sama ducks itu sebenarnya sama aja kan, cute juga gitu loh. Baik apa ya, lihat aja loh. Soal apa? Iya. Alasan ketiganya itu, iya, saya mulai vegetarian tahun 2003 fall quarter autumn itu. Setelah coba gagal bisa 3 tahun dari 2001 pas saya kuliah. Kadang-kadang sehari veggie, terus pernah lama off lagi, on lagi, digodain teman, oke lah itu lagi. Pernah 1 minggu, wah terus udah berhasil, terus digodain itu udah lah, makan aja, ada pesta lah, ini ulang tahun lah, apa gak apa-apa lah, oke lah. Ya segala macam lah, pokoknya masih on and off gitu. Sampai pernah veggie 3 bulan full, terus dibawa teman ke seafood buffet, murah banget, cuma $16, ada unagi, ada apa sih, ada lobster, ada apa, wah murah banget, tergoda. Iya, tergoda. Ya udah makan lagi, terus nyesel ya gitu terus. 3 tahun pernah stop berapa bulan, terus lanjut lagi lah setengah tahun apa ya gitu terus sampai akhirnya ketemu alasan yang kuat yang tepat gitu loh. Akhirnya stop gitu loh, yang ntar saya ceritakan di akhirnya. Tapi pada umumnya ada 3 alasan besar ya, yang seperti tadi saya bilang. Ada yang tertarik untuk tahu kenapa berjuta-juta orang pilih begitu? Halo? Yes or no? Yes. Yes, thank you. Ya satu kan. Yes. Iya. Sebelumnya saya minta izin karena yang bakal saya bahas ini berbeda dari yang kita diajarin di sekolah, di media, TV, segala lah, radio, movies, ya press juga lah, magazines, books, newspapers segala. Berbeda banget yang mereka tulis dan mereka omong sama yang bakal saya bahas.
yang saya minta ya nggak perlu percaya saya, mendingan kalau nggak percaya juga lebih bagus, karena kalau nggak percaya kan ntar research lagi apa yang nemuin apa yang saya temuin gitu loh. Ya pasiko juga lah, karena sebenarnya ya dunianya ini mereka dairy industry itu cukup kejam ya, mereka menipu datanya lah, sampai dari kuliahnya pun apa tuh mereka udah dari hulu ke hilir tuh mereka udah atur gitu loh. Sekali informasinya seperti drugs company juga gitu, dari sekolah kedokteran apa mereka kan di obatnya ini itu juga mereka kan ada hubungannya gitu, jadi di lobby gitu powerful ya. Yang akan saya itu ya saya minta keterbukaannya aja, karena ini akan berbeda gitu loh, ntar bakal banyak pertanyaan nggak apa-apa di akhir end of the season aja, end of the season benar ya. Di sini semuanya percaya hukum itulah sebab akibat kan, aksi reaksi, apapun kita lakukan aksi pasti ada reaksinya kan ya. Kita bikin sesuatu pasti ada hasilnya gitu loh, kita do something pasti ada apanya gitu loh, aksi reaksi. Nah itu menurut saya sih kan berlaku ke semua. Kalau untuk kesehatan menurut teman-teman sendiri gimana, berlaku nggak? Berlaku kan? Iya. Nah tubuh kita sendiri ini ya sebenarnya juga ada aksi reaksinya kan. Menurut saya tubuh kita ini kayak ngomongnya kayak mesin lah, kita perlu oli, kita perlu perawatan. Nah olinya oli yang bagus atau oli yang jelek gitu loh, mesin juga bisa rusak. Nah kalau kita olinya jelek makin cepat rusaknya nggak, kayak asemnya kan tinggi apa misalnya gitu kan, mesinnya cepat rusak ya nggak dalamnya. Jika perawatan kalau nggak dirawat nggak apa bakal cepet jebol dong, itu juga mesti olahraga gitu loh. Oli yang saya maksud ini makanannya apa gitu loh, sesuai sama yang kita didesain ya tubuhnya gitu loh, dari atas lah apa gimana, apa evolusi, whatever we believe ya kan, pasti kita didesainnya kayak gini ada sesuatunya lah alasannya kan. Nah ya kayak alam kan kayak semuanya naturally itu mengalir, tapi kan kayak udah ada teratur gitu kan, air nguap apa lagi udah ada siklusnya lah, kita mati tuh jadi tanah apa lagi, kayak kotoran binatang apa pun juga jadi pupuk apa udah ada wordsnya gitu apa kan. Itu bukan kayak apa coincidence gitu kan, itu pasti kayak udah ada something intelligent yang ngatur gitu lah apa. Kalau saya sih percaya tubuh manusia kita evolusi apapun pasti ada maksudnya gitu loh, kenapa. Nah untuk jawab ini marilah kita lihat seadil-adilnya, seobjektifnya. Kita lihat dari susunan tubuh kita dulu lah gimana ya. Kalau dari yang pertama, oh iya, kan sebagian orang kan bilang kita ini omnivora, sebagian herbivora kan, yang mana yang benar gitu. Ya kita lihat seadil-adilnya aja, ya ini menurut saya sih realistis apa gitu ya. Kan kalau gimana ya, kalau omnivora kita kan bisa makan segalanya kan, dibilang daging, tumbuhan, sama buah. Kalau karnivora makan daging doang. Kalau herbivora kan tumbuhan sama buah doang. Tapi kalau dari saya research banyak baca buku dan segalanya itu ya, pengalaman ini jika sebenarnya omnivora itu setengah-setengah itu kayak nggak ada gitu. Ideal kita cenderung ke karnivora apa herbivora gitu loh. Tubuh kita sendiri ini sebenarnya lebih cenderung ke herbivora. Ntar saya jelasin. Juga saya ada sebagian teman dokter, mereka juga jelasin kayak usus kita ini ya sebenarnya sebenarnya kan panjang kayak herbivora. Panjangnya itu kayak 10-11 kali panjang tubuh kita. Kalau karnivora cuma 3-4 kali. Nah bedanya kalau kita makan daging, kalau karnivora dia enzimnya tuh kuat asamnya, jadi dia cepat larut, sama enzimnya tuh ada khusus untuk bunuh bakteri gitu loh. Jadi kalau Salmonella, E. coli segala tuh mati gitu loh. Kalau kita nggak pernah dengar kan kayak macan apa mati karena makan daging mentah Salmonella. Tapi kalau kita bisa gitu loh, kalau makan sushi apa keracunan dan apa, enzimnya tuh nggak kuat gitu loh, sama nggak ada bunuh bakterinya. Jadi yang kedua, karena usus kita tuh panjang, jadi kan kita kayak apa, lama kan di dalam gitu, membusuk gitu loh untuk keluarnya. Diperkirakan kayak kalau kita tuh sebenarnya
bisa menyimpan sampai 6 hari makanan apa yang belum dicerna apa-apa gitu. Iya, jadi makin banyak yang susah cernanya tuh makin itu loh di dalam. Kalau sekarang tuh makanya banyak colon cancer itu juga kan, usus itu nomor 3 sih dari sudut kanker. Nah, yang kedua tuh giginya ya. Kalau walaupun kita omnivora, itu kita bisa lihat gigi kita kan rata-rata rata, sama walaupun taringnya ini pun nggak tajam gitu loh. Kalau sama karnivora beda banget lah, walaupun mereka yang bukan taringnya kan udah tajam juga gitu loh. Sebagian orang tuh bilang untuk merobek, tapi ya kayak bisa dipertanyain gitu loh, sebenarnya nggak cukup gitu loh untuk kayak gigi atau merobek itu. Kalau mereka kan sekali tancap ya tancap aja gitu loh. Kalau kita kan nggak bisa. Nah, itu juga salah satu itunya, kita lebih banyak, kalau kita lebih, soalnya kondisi makan sekarang kita ini yang karena penipuan dari zaman sekolah gitu kan, kita dikondisikan kan lebih banyak daging gitu kan, lebih baik daging dan dairy, seperti susu dan telur kan. Susu dan telur itu sebenarnya juga jelek. Nah, kalau kita lebih baik daging, aturan secara fisiologi kan, kita kan aturan giginya lebih baik yang tajam dong daripada yang rata, ya enggak? Kalau kayak macan segala kan karena mereka makanan sebagian besarnya daging, aturan mereka udah tajam gitu kan, ya nggak? Kalau kita aturannya misalnya 70-80% aturannya mendaging, aturan juga giginya rata-rata 70-80% itu dong. Tapi kita kan cuman berapa nih, 4 ya? Iya, 4 tajam kan. Jadi kan ada something in that gitu loh. Iya. Dan yang kedua, kalau kayak mereka makan gitu nggak apa-apa gitu loh, kolesterol apa-apa, disease gitu, heart disease, aku sih nggak pernah denger ya macan roti heart disease gimana. Kalau kita karena tubuhnya desainnya beda, kalau kita makan banyak yang kayak telur, sebenarnya ya sedikitnya kayak telur, sebenarnya kita kolesterol kan sehari maksimal 160 mg apa ya. Kalau makan satu telur aja sebenarnya 213. Sebenarnya udah lebih dari jelek gitu, kolesterolnya. Susu juga, sekilan untuk susu itu sebenarnya kayak brainwash juga kan. Kita kalau dari iklan kan susu bikin tulang sehat apa gitu kan, sampai kalau dulu aku lihat iklan tuh orang pakai kumis gitu, apa kumisnya panjang bapak-bapak, ada susu-susunya gitu, lucu banget kayak dia bilang ya milk makes me strong or whatever. Gitu ya, lucu. Nah, tapi kita ya satu-satu spesies yang minum susu spesies lain gitu loh. Bayanginnya kita kan udah ada susu ibu, kalau kita udah cukup besar ya nggak minum lagi kan. Nah, kenapa kita masih minum susu spesies lain gitu, padahal jelas formulanya anak itu kan spesiesnya manusia gitu loh. Udah formulanya juga susunya kan susu ibu kan udah gede apa, itu nggak perlu lagi. Nah, kalau kita minum susu spesies lain, formulanya untuk anak sapi yang menjadi besar, dan serius dalam setahun atau 2 tahun tuh mereka jadi 200 kilo or something gitu loh. Jelas-jelas kita jadi bandot juga kan bisa gitu. Kita anak orang susu spesies lain, tapi kita minum juga gitu loh, itu kayak brainwash juga. Nah, kedua, anak sapi pun kalau udah gede ya dikasih minum susu gitu, mereka nggak mau nolak gitu loh, tapi kenapa kita mau gitu loh. Iya, susunya ya aneh kan, ya soalnya nggak perlu susu lain, udah ada, udah gede jika itu. Nah, kayak mereka bilang susu bikin itu kan tulang kuat, itu kan kalsiumnya banyak. Nah, tapi sebenarnya kalau kita minum susu sendiri bisa dites di lab sih. Ya minum susu sapi sendiri. Waduh. Ya, maksudnya gak ada hubungan sama minum susu ya, minum susu. Osteoporosis itu sebenarnya kan bukannya karena kekurangan kalsium, sebenarnya kehilangan kalsium kita ini udah cukup kalsiumnya. Nah, tapi karena kurang, kenapa bisa kurang itu loh? Berarti kan kayak lebur. Kenapa leburnya? Nah, karena kalau kita makan proteinnya tinggi banget sama susu itu juga jelek gitu loh. Stanford atau Harvard sendiri ada keluarin paper loh, di mana ya? Kalau nggak salah di milkstats.com apa di mana, aku cari di internet tuh. Mereka bilang kalau kita minum susu itu ntar karena sebagian kan lactose intolerant itu kan nggak tahan susu, itu kan 75% penduduk dunia sebenarnya nggak tahan, kecuali yang udah evolusinya itu sebenarnya untuk netralin asamnya gitu. Kita perlu kalsium. Kalsium kita ada di tubuh di mana coba? Di tulang gitu loh. Jadi kita makin baik minum susu,
makin kropos gitu loh. Makanya aku lihat orang-orang tua apa gitu, anak-anak gitu, baik kasihan sebenarnya karena penipuan ginian, ya mereka makin menderita gitu loh. Nah, bayangin aja ya, US sama Kanada penduduknya makin baik minum susu paling tinggi di dunia, aturan tingkat osteoporosisnya paling kecil dong di dunia nggak? Kalau if it's as clean as it is kan, tapi mereka tingkat osteoporosisnya sebenarnya paling tinggi di dunia. Juga kan aneh gitu loh. Nah itu kayak susu ya sebenarnya, telur juga sebenarnya nggak bagus lah. Ada banyak juga ya. Nah kayak kolesterol tadi telur, kita gimana ya? Kalau telur, daging segala pokoknya animal products lah gitu. Kita tuh didesain tubuhnya karena nggak bisa gitu. Jadi kalau kita makan tuh kita bisa build up kolesterol sama saturated fat tuh fat yang jelek. Kalau yang monounsaturated fat tuh yang bagus. Kayak di avocado gitu bagus. Nah itu tuh kita jadi arteriesnya, kita saluran darahnya itu kayak clog gitu loh, kayak kesumbat. Nah kesumbat artinya apa, lama-lama jadi bisa jadi heart disease gitu loh. Heart disease is still the number one killer in the world gitu loh. Sebenarnya 29% itu of the world's death yang unnatural, kecuali kita mati tenang, mati apa, pokoknya mati karena penyakit, itu heart disease ya sepertiganya. Jadi kan parah banget kan. Kenapa? Gitu loh dulu nggak separah itu. Tapi karena western diet makin ke mainstream lah, orang-orang percaya kan, wah makan daging kayak simbol kaya kan, bisa makan daging lebih sehat apa-apa, anak gua makan daging nih ntar gak cukup apa gitu kan. Ibu apa-apa semua. Sebenarnya makin itu makin parah gitu loh. Cancer sebenarnya nomor 3 doang penyebab kematian, tapi heart disease number 1. Jadi ya bukan ngomong kasar ya, kalau kita nggak jaga diri, one of 3 people even in this room gitu loh bisa kena gitu loh, at least have a chance gitu loh. Jadi kita mesti benar-benar jaga. Itu sebenarnya kadar udah tinggi sekali, udah unnatural, tapi itu statistik dari jutaan orang gitu loh. Kalau dari 100 orang nggak apa-apa sih, kalau dari jutaan orang at least there is some proof in that gitu loh. Iya. Di sini udah ada yang baca buku The China Study belum ya? China Study, oke. Di sana pokoknya dijelasin, dia ada satu profesor gitu, dulu dia hidup di perkebunan gitulah, peternakan, pokoknya dia ya kayak diajarin gitu loh, kayak biasa. Bapaknya kan petani gitu, apa nih minum susu, daging apa segala banyak. Nah terus kan dia percayalah gitu kan, bagus apa, terus dia sampai ngajar pun di uni, dia selalu promote makan banyak yang protein dari animals gitu loh. Terus susu segala, eggs, padahal dia terus gitu ya. Tapi kenapa dia bilang kok makin lama katanya ini sehat, tapi kok tingkat ininya makin parah gitu loh. And natural deaths-nya di peoples gitu, in the world gitu loh. Terus dia sampai satu hari dia makanya namanya China Study, dia ke China gitu loh. Dia research, dia compare kenapa kayak China sama US kan dua culture yang berbeda banget gitu loh. Cara pikirnya, cara hidupnya, apanya, cara pandangnya lah, hari-harinya, cara spend their time juga kan. Tapi kenapa kalau yang di kota-kota besar kayak Shanghai gitu, Beijing segala, kok mirip-mirip kayak di US gitu loh. Statistiknya banyak heart disease, segala, diabetes, cancer gitu. Ya diabetes juga sebenarnya, ya believe it or not, sebenarnya bisa dari yang kita makan itu sebenarnya ada cara nyembuhnya kayak natural. Ya sekilas doang, ini ada dokumentarinya sih, suruh makan raw, kayak makan apa sih ya, sayuran sama buah gitu yang nggak dimasak gitu karena enzimnya bagus, suruh makan 30 hari gitu. Ada dokumentarinya di raw430days.com nggak salah ya. Itu orang-orang volunteer diabetes, dari diabetes parah jadi sembuh gitu. Sebenarnya kan itu kayak dari makanan juga gitu loh. Kayak di research ini diabetes sama cancer sama heart disease lah di China gitu kan, parah gitu. Dia bingung gitu loh, oh kenapa gini. Terus dia satu kali ke tempat lain, ke rural areas gitu, ke desa-desa. Dia bilang, wah kok dia tes lagi di sini kok sehat-sehat gitu loh, kenapa gitu loh. Terus yang dia lihat, dia makan dari produk dari animals gitu lah, dairy segala, meat and eggs, dikit banget gitu loh. Nah kenapa loh, padahal culture-nya sama-sama juga gitu loh, cara dia spend time apa-apa juga. Akhir-akhirnya
loh kenapa gini gitu loh, dia mulai curiga. Ini pada zaman dulu orang masih nggak percaya kalau disease itu dari yang kita makan gitu loh, bukan dari we are what we eat. Dulu tuh dia orang-orang nggak percaya tuh karena somewhere gitu loh, karena ditularin animals or whatever. Nah terus dia mulai curiga kan, sebenarnya kayak zaman sekarang pun orang nggak percaya cancer, ya sekilas tentang cancer dong ya, heart disease. Cancer tuh sebenarnya kita dia sebenarnya naturally di body ini udah ada sel kanker kan, cuman activate apa enggak gitu loh. Nah kenapa sebagian orang kena activated, sebagian enggak gitu loh, itu jawabannya sebenarnya kalau yang dari saya tahu dan saya research itu tergantung kita internal terrain itu kayak kondisi dalam tubuh kita lah. Kalau itu asamnya ada cukup tinggi, cukup jelek apa-apa gitu, pokoknya kita tuh tubuh kan kayak itu tuh pokoknya kalau yang kayak di ladang nggak sehat pasti kan tumbuh nggak sehat juga kan. Nah itu kita ada kayak voltase di tubuh. Ada yang pernah aku puntur nggak? Kalau aku puntur kan ditusuk, digoyang kan kita kerasa listrik gitu loh. Aku juga pertama kali listrik di body itu pas ada aku puntur, kamu minta digoyangin nanti kerasa listrik. Bukan kesetrum ya. Kesetrum mah gampang, coba aja. Kalau udah rasa listrik beneran, coba deh aku puntur. Nah voltase di tubuh kita tuh udah rendah banget, sel-sel kankernya segala tuh kena activated gitu loh, jadi nyala. Itu alasannya kenapa sebagian orang kayak wah kanker parah nih, dia nggak operasi, nggak kemo, tuh tiba-tiba sembuh gitu loh, nggak apa gitu, kok hebat banget tuh. Sebagian orang enggak gitu loh, sebenarnya karena internal terrain dia, kondisi dalam tubuh dia tuh udah bagus lagi, voltase udah naik, jadi sel-sel kanker tuh nggak bisa hidup di sana lagi gitu loh, jadi dia mati apa-apa. Jadi ya tubuhnya dalamnya jadi bagus lagi, sel-sel kankernya juga otomatis hilang. Itu alasannya kenapa. Tapi dokter-dokter, sini ada dokter, sorry, gak ada kan? Oke. Dokter-dokter, segala orang-orang, profesor, buku-buku apa, newspaper bilang selalu cari find solution to cancer, whatever gitu kan. Sebenarnya ya kayak aksi reaksi tadi kan, cause and effect, there's something behind it ya nggak? Yang trigger itu kan. Nah ya itu sebenarnya makanya kondisi dalam tubuh kita ini mesti dijaga gitu loh. Kalau enggak sesuatu mulai dari bagus pasti akhirnya bagus gitu loh. Tanam padi yang bagus ya hasilnya bagus gitu loh. Kalau kita nggak jaga ya bisa itu. Oh ya tadi di rural itu kan, jadi ya pokoknya di rural tuh dia akhirnya coba eksperimen gitu ke 500 orang. Coba dia kasih makan seperti yang di kota-kota gitulah, banyak dairy-nya, eggs, milk, and meat segala macam. Tapi setelah berapa lama itu ya mulai muncul gejala-gejalanya itu kayak diabetes, kolesterol tinggi ya otomatis ada ya collapse kan, heart disease segala. Nah kenapa gitu loh. Nah itu dia mulai wah ini berarti there's something gitu loh, kita benar-benar penyakit itu dari yang kita makan gitu loh. Setelah itu dia mulai publish, tapi publish itu sebenarnya kayak teman-temannya di universitas apa-apa semua kayak biasalah kayak mainstream media gini, mereka mana mau proof gitu loh. Soalnya kan kuat banget dairy company gitu apa lobby. Kalau bayangannya kita dipublish makan daging, makan egg, makan milk gini apa jelek, cheese apalagi gitu, mereka nggak ada yang beli lagi dong apa. Jadi kan mereka ya fact-nya itu diselip-selip gitu aja. Ya yang saya ngomong ini nggak perlu langsung di itu, ntar bisa di itu sendiri. Tapi ya kenyataannya biasanya pasti yang benar itu kalau apa ya, menghancurkan sesuatu yang besar kayak dairy companies itu kan, wah berarti mereka nggak mau dong ya, pasti di itu. Kayak kongresnya yang piramid makanan itu, ingat nggak waktu kita SD itu kan, dia bilang kan meat, eggs itu penting kan apa-apa. Itu sebenarnya tuh aja itu karena yang USDA itu, US Department of Agriculture itu di lobby gitu sama dairy apa-apa gitu, suruh inilah masukin apa-apa biar bagus itu apa. Sebenarnya mereka sendiri udah nggak mau gitu loh jelek, tapi karena biasalah KKN dimanapun sebenarnya gitu, karena ya aku bilang leaders in the world nya juga kurang hatinya, kurang besar ya, makanya sekarang kacau segala gitu kan. Ya jadi gitu, padahal itu ya kasihan kan orang yang nggak berdosa kan, kita kayak gimana ya jadi kena gitu kan. Jadi orang banyak kena diabetes sia-sia, mati sia-sia apa semua karena mereka believe itu bagus. Bahkan orang believe kalau makan steak itu bagus banget gitu buat darah apa segala itu kan. Sebenarnya kasihan makin kena apa. Itu pas tahun 71 apa pun pernah di ini apa ya, di challenge gitulah, mau diganti yang benar gitu loh.
lebih banyak karena berdasarkan fisiologi kita tuh lebih banyak plants diet gitu loh, makanan dari tumbuhan. Tapi ya gitu, lawan-lawan lagi akhirnya kalah lagi ya, is money lagi gitu loh. Ya makanya gitu mereka leadersnya kurang hati kurang besar memilih money daripada yang ya, karena berjuta-juta orang tiap tahun mati sia-sia loh dari heart disease apa segala gitu kan. Iya, piramidnya itu. Nah, kembali ke tadi yang rural itu, mereka kan mulai, kenapa yang mulai gejala-gejala gitu. Nah, ini iya, jadi ya pasti karena ada sesuatu kan. Jadi ya dimanapun juga gitu loh, kalau kita makannya nggak benar apa itu bisa kena gitu loh. Jadi ya intinya ya karena sebagian orang besar masih nggak tahu masih apa gitu ya, kasih lah orang-orang yang kita cintai itu segala apa itu tentang ginian. Karena saya lihat banyak engkong, saya sendiri pun keras kepala gitu loh, saya bilangin susu jelek gitu loh, udah tua jangan makin susu malah makin kropos gitu loh. Tapi ya gimana, karena mereka lebih memilih yang dari sekolah, dari media, dari apa lebih daripada omongan kita sendiri, ya otomatis kena gitu loh. Sebenarnya kan gimana ya, ya nggak ethical juga. Jadi ya a lot of innocent lives are lost. Ya kedua, karena we are what we eat and of course exercise ya, kayak perawatan itu oli sama perawatan penting, exercise and food we eat. Nah jadi kalau nggak pengen kena yang berbahaya ya hindari semaksimal mungkin produk-produk dari hewan gitu loh, karena mereka tuh banyak segala yang jeleknya gitu loh, kayak segala bakteri pun dari sana kan, Salmonella, E. coli apa, kita makan tumbuhan gitu nggak ada gitu loh. Nah sama nggak ada kolesterolnya, segala saturated fats itu nggak ada, karena ya dari gigi segala kita lebih ke sana. Baiknya kita ya jaga diri lah kita baik-baik. Kalau ngomong kasarnya, kalau kita nggak care of our own body, kita who else gitu loh, ya nggak? Kalau kita jatuh, suffer, bukan kita aja yang kena kan, kita yang orang yang cintai kita, family semua apa, mentally juga sedih apa juga financially kan, ingat. Mana tahu ya kita sekarang masih muda masih apa, oke semua itu build up gitu loh. Mana tahu ntar kita pas umur 40-50 gitu bisa-bisa walaupun kita ada sukses ada apa, koles ngomong kasar lah kita. Misalnya kita kenapa-napa kita sampai rumah sakit apa covid gimana kan, sebenarnya ini kita bisa prevent gitu loh. Sebenarnya yang sedih siapa gitu loh, kitanya sih mati, oh mungkin ya oke lah kalau masuk Neva ada apa-apa ya, tapi yang di bawah gimana? Sedih kan, kasihan. Mereka ya nangis lah, bayar rumah sakit lah, segalanya gitulah, jadi suffer juga kan. Kalau kita ada bisnis gede mereka nggak bisa handle gimana, semuanya kena. Kita kan link lah to other people, jadi kalau kita take care of ourselves itu we will also take care of others gitu kan, ingat. Iya, so ya take care of yourself gitu. Alasan yang kedua adalah untuk planet kita. Jadi vegetarian kita hindari animal products sebanyak mungkin gitulah. Soalnya karena gimana ya, kita kayak hidup di Singapura di mana gini kelihatannya aman-aman aja, semua tenang, segala cukup kan, air, makanan apa-apa. Sebenarnya at the other side of the world itu people are suffering, and itu immense suffering gitu loh. Segala kayak segala macam jenis apa yang benar-benar urgent gitu masalahnya, kayak kekurangan air. Aku jelasin dulu poin-poinnya, ntar kembali lagi. Food shortages, kurang makan lah, deforestation and land shortages, global warming, water and air pollution, wasted natural resources ya. Kayak yang pertama, walaupun itu kan kalau kayak baca newsweek apa kayak mereka bilangnya water itu udah the next gold gitu loh, udah kayak bener-bener penting lah. Soalnya ini data statistik kayak kita ini air sebenarnya 1.1 billion people gitu kekurangan air gitu loh, nggak ada akses ke air gitu loh. Itu karena udah luar biasa keringnya, dan itu tuh susah gitu loh. Semua ini ntar sini berhubung dengan animal farming lagi, agriculture-nya. Nah karena segalanya perlu makanan, air, segala itu ntar saya jelasin. Nah
kita lihat dari UN sendiri ini rilis report ya tahun 2006, dia bilang sendiri 2006 United Nations report summarized the devastation caused by the meat industry by calling it one of the top 2 or 3 most significant contributors to the world to the most serious environmental problems at every scale from local to global. Nah, kita link. Nah, mereka reportnya ya recommend that animal agriculture be a major policy to be focused on when dealing with problems of land degradation, climate change, air pollution, water shortages, and water pollution, and loss of biodiversity. Jadi ya semuanya link gitu loh. Bisa kenapa? Nah sekarang dari sebelum saya jelasin kenapa bisa link gitu loh, kan animal farming, tapi dia bisa link ke air, tanah, udara, apa hubungannya biodiversity segala itulah hewan-hewan, segala water pollution sampai ke sea, ntar link kita bisa lihat. Iya, kayak 1,1 billion people kan kurang air ya. Tapi ada 2.5 billion people tuh sebenarnya nggak ada proper sanitation gitu, air bersih apa-apa gitu. Dan 5 million people tuh die from waterborne diseases karena yang nggak ada air sehat gitulah, susah carinya apa-apa. Itu lebih 10 times the number of itu deaths caused by war gitu loh per tahun ya, 5 million people. Nah, kita sendiri ini aja baru tahun berapa? 2008 kan? Udah gini parah gitu loh. Sebenarnya kita aman karena kita ini ngomong kasarnya ya, kita ini laki gitu. Kita ini top of the society lah, lumayan lah. At least middle kan kita. Kalau yang benar-benar kan report di mana bilang itu kan kayak most of the people tuh live in under $2 a day gitu kan ya nggak? Itu $2 a day lah. Ya tahu sendiri lah kayak di Indo $2 a day sebulannya 600.000 lah, yang udah gede. Kayak di Indo, di India segala kan banyak yang jauh lebih kecil gitu kan. Jadi mereka gimana kalau air kering apa-apa sumur gitu, mereka nggak kayak kita lah bisa beli aqua apa-apa gitu loh. Call the dispenser gitu. Mereka ya nggak ada ya gimana gitu loh. Aku pernah lihat dokumenter sendiri dari CD yang dikasih tuh, kayak ada orang di Afrika tuh yang untuk ambil air aja mesti jalan 5 kilo atau 10 kilo tuh, soalnya air sekitarnya itu kayak gitu. Nah kalau mereka tiap hari perlu jalan bolak-balik itu, mereka kan ya ada opportunity loss itu loh, mereka nggak bisa kerja, sekolah, apa-apa ya, dari kayak di circle of health, mereka nggak bisa keluar karena untuknya sehari-hari doang udah nggak habis gitu loh waktunya apa-apa. Nah ini karena mereka sendiri kan, karena rakyat kecil, karena tanahnya apa semua itu dibuka gitu loh, dibuka apa-apa. Jadi nggak ada yang bisa nolongin. Kalau sekali dibuka untuk animal farming ya udah, airnya, makanannya semua untuk animals gitu loh, gitu. Jadi mereka ya nggak bisa, karena kita yang top of the society sebenarnya ya money talks lagi. Kita karena world economy link kan, kalau kita request apa gitu ada demand, pasti mereka yang bisa supply selalu supply, apa nggak akan mencoba supply gitu loh. Jadi as long as they can make profit, they don't really care gitu loh. They just do it kan, more land segala. Nah kita sekarang 2008 ya, UN report sendiri tahun 2025, just 17 more years, 16 kan bentar lagi, itu udah water shortages itu udah 2/3 of the world gitu loh. Ya kita nggak tahu bisa laki apa enggak, selamat apa enggak, tapi problemnya sebenarnya bukan itu, karena airnya tuh kalau kurang gini ya pasti bahaya banget gitu loh. Kayak Singapura sendiri kan takut kurang air, dari apa Malaysia. Kalau air sampai 2/3 penduduk dunia aja kurang, sekarang baru 1/6, berarti kan bisa ada fight for water gitu loh. Makanya kayak di Newsweek apa-apa, mereka bilang water is the next goal gitu loh. Mereka udah tebak, dia ada simulasi dengan penduduk sekarang, makanan sekarang, cara makan orang gimana, kering daerah mana gitu, tahun 2025 tuh udah parah banget. Just have 16 more years gitu loh. Nah, jadi ya ada kemungkinan ada konflik gitu loh antar negara apa-apa, bukan rebutin apa-apa lagi, rebutin air. Kalau oil aja udah cukup gitu, apa emas apa-apa gitu, kalau yang basic essentials tuh gimana gitu loh. Itu yang pertama. Nah, sayangnya kayak sebenarnya air kita ini cukup loh, tapi kayak di US sendiri ya, semua dari total drinkable water itu all goes to the animals gitu loh, sebenarnya setengahnya gitu loh. Kalau kita bisa kayak kurangin apa animals kita nggak produce dari segitu banyak kan,
airnya langsung ke orang gitu loh. Kita cukup air, ntar sampai bisa cukup renew gitulah, bisa orang cukup sampai generasi ke depan segala, nggak perlu ke animalsnya gitu loh. Nah, ada statistik lagi dari beberapa buku sama internet aku baca, kayak untuk produksi setengah kilo daging sapi itu perlu 5.000 gallon water gitu loh. 5.000 gallon itu kali 3,7 ya 18.000 liter untuk setengah kilo sapi, setengah kilo daging sapi, 1 pound sih, 0,4 something ya. Nah, mereka sendiri bilang ini lucu ya, kita bisa save more water dengan nggak makan 1 steak ekstra sapi tahun ini daripada nggak shower setahun gitu loh. Jadi makan steak sapi setengah 1 pound itu 0,4 itu lebih baik gunain airnya daripada kita nggak shower setahun gitu loh. Walaupun orang bilang di China jorok-jorok, tapi lebih gila kalau kita itu mendingan ya itu. Nah, mendingan ya langsung digunain ke crops gitu loh. Karena kita untuk crops gunainnya aku lupa angkanya kayak seperberapa dong sih. Jadi kalau nggak kan sistem cycle-nya pokoknya kan human, animals, terus baru crops-nya kan tanaman padinya. Nah, itu kan kayak middleman. Kalau kita bisa cut the middleman gitu kan, langsung ke crops gitu, we have more than enough water and food for everyone. Karena, nah untuk satu yang air dulu, ntar aku nyambung ke situ. Untuk kayak kita perlu aksi besar lah sebelum 2025 lah, atau pasti ada perebutan something gitu loh, air. Nah, kayak kurang pangan, kayak tadi sendiri kembali ya, kayak untuk air, makanan ya, makanan sendiri dia kayak untuk produksi 1 pound daging itu dia perlu 16 pound kalau nggak salah, 16 pound of grains gitu loh, padi-padian lah, gandum apa-apa. Jadi ya nggak efisien banget gitu loh. Kenapa kita kasih makan binatangnya dulu, gemukin, terus baru dapat setengah kilo gitu loh. Kenapa nggak langsung aja gitu loh. Jadi banyak makanan yang kebuang gitu loh, karena kita kan makan sekilo bukan naiknya sekilo kan, cuma seperberapa aja ya nggak, sama aja seperti mereka. Nah jadi ya itu kayak waste resources gitu kan, food especially. Nah ya seperti kembali kita bilang tadi, kita karena top of the society itu oke lah, kayak nggak ada feeling apa-apa, tapi kayak kita ke negara mana, karena perasaan penderitaan berapa kan baru ngerti apa-apa. Nah kayak di dunia ini sebenarnya walaupun kita nggak bisa lihat, we're blind, and sebenarnya kayak sekarang nih statistically ada almost 1.890 juta orang yang kelaparan saat ini juga. Dia bilang 15.000 per 30.000, 35.000 orang sebenarnya kayak di Afrika tuh die of hunger every day gitu loh. Apa gitu. Sebenarnya kayak it's just a number gitu. Sebenarnya ya kalau kita realize kalau kita kayak hungry apa kayak tadi aku sebelum kesini hungry, belum makan sarapan pagi apa langsung kerjain ini. Nah ya sebenarnya kalau pas lapar tuh benar-benar lapar gitu loh. Kalau die of hunger gitu ya sebenarnya gimana ya? It's preventable banget, nggak perlu kita ngapa-ngapain lagi, cuman just cut the middleman gitu loh. Karena kalau kita nggak feed the animals itu kan langsung ke orang gitu, lebih dari cukup. Nah dia sendiri ya 70% dari hasil pertanian udah jadi ya, itu kasih makan hewan malah, bukan kasih makan orang gitu loh. Padahal ada orang kan ya lebih penting lah ya gitu kan, apa gimana di dunia apa kan, tapi karena ya supply and demand lagi, ekonomi lah, lebih profitable kalau mereka bikin daging kan, jadi ya mereka ya bikin itu. Nah jadi ya sebenarnya kita bisa kasih makan gitu loh, more than enough gitu loh. Aku percaya sebenarnya kayak water, food segala itu dari atas itu tuh diciptain sebenarnya is more than enough gitu loh. Tapi karena kita nggak bisa manage-nya aja, jadi semua orang kekurangan ke apa gitu kan. Gila sebenarnya almost 1 billion people tuh ya banyak banget gitu loh. Jakarta ya 10 juta kan, sebenarnya ya banyak kota-kota lainnya gitu loh. Iya. Jadi kita kalau daripada ngenyangin mereka, mending ngenyangin binatang. Untuk sapi aja ya, mereka sebenarnya per tahun ya, sapi seluruh dunia nih bisa kasih, dia mengkonsumsi panen yang cukup untuk 8,7 miliar orang gitu loh. Kita just have 6.3 or 5 billion people gitu loh. Sebenarnya kalau kita kurangin konsumsinya sapi aja udah more than enough to feed everyone gitu loh.
itu karena sapinya sendiri makannya gitu, belum segala yang jenis-jenis lain. Kayak saya bilang, manusia ada 6 billion something. Kalau tiap hari ada, I don't know, just say 2 billion people, 2 billion animals die every day gitu kan, at least ada hundreds of billions of animals kan, semua perlu makan daging segala, semua air resources kita semua ke sana gitu loh. Bukan makan air doang, ntar minyak segala bersambung. Jadi besar banget. Iya. Ada yang tahu Ted Turner nggak? Yang pemilik CNN, bilioner gitu. Oke. Dia sendiri bilang, dia billionaire, of course he knows something, right? He's a billionaire. And he said that in 2030 or 2040, kalau people nggak jadi cannibalistic, itu suicide. Kalau kita nggak makan orang lain itu suicide karena nggak ada food lagi. Untuk produksinya aja udah nggak bisa, air aja udah kurang 2025. Untuk ntar 2025 lewat pun mungkin yang top of the society aja bisa makan, tapi tahun 2030 atau 2040 tergantung kita konsumsi gimana, itu bakal ya gitulah. Ted Turner dia bilang sendiri gitu. Ya makanya ya kayak aku baca data gini apa banyak orang-orang gitulah ya kaget gitu loh. Sebenarnya animal farm itu kok besar banget efeknya gitu loh. Kayak kekurangan tanah ya. 80% dari tanah pertanian sendiri di US, tanah pertanian ya, 80% ya, itu sebenarnya bukan untuk, ini kan tanah pertanian itu bukan untuk tanam jagung, padi, itu untuk segala sapi, bebek, apa semua gitu. Jadi aneh kan, tanahnya dibuka besar-besar untuk mereka. Itu 80% dari tanah pertanian itu sebenarnya ada 50% dari seluruh tanah di US. Itu baru satu negara loh, mungkin dari negara lain gimana? Kalau, dan lucunya tanah yang dibebasin ini sebenarnya ya kan dibebasin untuk menenangkan hewannya. Sebenarnya kayak nggak perlu kan preventable, kayak dia bebasin ini bukan dari emang udah ada tanah kosong itu, dunia kan gitu lah, nggak gitu lah. Kalau ada tanah kosong kecuali di desert ya emang pasti ada tumbuhan, forestnya apa segala kan, mereka pasti clear dulu kan, di clear dulu. Kayak ada 260 million acre forest gitu. Satu acre itu 4.000 meter persegi. Jadi 260 million aja kali 4.000 meter persegi, itu besar banget sebenarnya. Itu dibebasin untuk tanam crops, tapi cropsnya ini khusus kasih makan binatang-binatangnya gitu loh. Jadi sebenarnya kan nggak perlu dibuat apa gitu. Kalau bisa langsung gitu kasih buka 260 juta juta acre lagi, besar banget gitu loh. Udah sendiri forest penting kan, ntar pasti ada itu landslide segala, ya CO2 segala, ntar aku bahas, itu bahaya banget. Nah, yang gilanya biasa habis peternakan gini ya, karena mereka itu sapi segala tuh bukan kayak kita lah bawa boker ke toilet flush gitu. Nah, mereka tuh nggak ada manajemen ya, dan bylaw tuh nggak perlu, jadi mereka buangnya segala ke river, danau, dan entar dari danau segala ke underground water resources itu, water source gitu, kan ke link kan ke ya ke sea lagi. Oke. Ya jadi kayak dia ada data ya pas. Ini kan jadi kayak segala sapi farm apa gitu, kalau pernah lihat videonya, jadi mereka boker gitu aja di bawah gitu ya, ntar orangnya langsung setelah berapa lama gitu langsung di flush pakai air gitu kan. Jadi ya langsung ke river, mereka bikin dig gitu aja, langsung ke sungai ke apa gitu ya. Jadi nggak ada treatment ya. Nah gilanya mereka itu kan sekali dam gila-gilaan kayak, dan mereka tuh banyak antibioticsnya, banyak growth hormonnya, banyak pesticide juga. Bahkan pas di yang biasa di river yang dibuang itu, ikan-ikannya apa-apa tuh kayak bisa jadi mutant gitu. kayak yang cowok jadi cewek atau palanya dua apa-apa. Pokoknya jadi aneh lah karena pesticide segalanya tuh bahaya banget sebenarnya. Nah itu baru air, ini kayaknya nggak ada hubungan kan air, sungai apa, tapi water semua ya kita minumnya dari mana sehari-hari, ingat? Dari air, ya dari danau, apa dari sumber bawah tanah. Kalau semua enakannya di mana? Bahkan sea aja ya, mereka kan nyambung ke sea, kayak sekarang kan banyak kayak algae tiba-tiba belum di sea mana gitu, atau karena dari mereka gitu, karena itu kan kayak
urinnya tuh ada zat apa ya, pokoknya bikin algae itu jadi berkembangnya gampang gitu loh. Jadi tiba-tiba mekar gitu apa, itu kan ya sebenarnya oksigen di dunia kan sebenarnya diproduksinya dari laut paling besar. Justru kalau mereka nggak bisa nafas gara-gara algae-nya, kita oksigennya juga kurang gitu loh. Semua kita link gitu loh. Nah, kayak global warming ya, ini UN yang bilang ya, di 2006 loh reportnya baru. Nah, dia bilang kalau aku baca langsung ya. The 2006 United Nations report found that the meat industry produced more greenhouse gases than all the SUVs mobil-mobil kayak kijang skala yang gede itulah, cars, trucks, planes, airplanes, and ships in the world combined. Jadi segala orang bilang polusi mobil apa semua gini, wah bahaya banget. Sebenarnya dari animal farming itu jauh lebih gede, walaupun mereka semua digabung itu masih kalah. Gitu loh. Ntar aku jelasin kenapa. Jadi gila banget animal farming ini benar-benar destruction of our planet and our future gitu, and our own life. We are still 20 something, right? In 40 years, bye bye. Ya udah bahaya banget. Nah, greenhouse gases ini cause global warming lah kan. Ya tahu sendiri lah, kalau semuanya berubah kan pasti ada kayak itulah, hurricane segala lah, hurricanes, kekeringan, banjir, hutan itulah, karena itu rising sea levels, tenggelam, and disease outbreaks ini sebenarnya juga kayak suhu naik kayak nggak efek ya, tapi kalau kita baca research itu sebenarnya kayak malaria itu kan besar banget kan, bunuh jutaan orang per tahun. Ya kembali lagi kita kayak aman gini oke lah. Sebenarnya jadi sesuatu di luar. Nah kayak malaria ini dulu aja ya, karena suhunya naik, mereka dulu yang winternya cukup dingin untuk membunuh gitu, jadi kan siklus per tahun itu kan winter. Jadi setiap kali tahun itu walaupun nyamuknya banyak banget outbreak itu, malaria pas winter tuh selalu mati gitu loh. Tapi sekarang makin panas, mereka pas winternya pun di sebagian tempat itu itunya udah nggak mati, jadi tetap berkembang. Dan karena suhu makin panas, mereka makin bisa ke yang daerah tinggi gitu loh, nyamuknya nyebar apa. Jadi ya makin lama makin orang kena. Kayak di Afrika sendiri aja tuh, mereka tuh kerjaannya tuh tiap hari hubungannya sama nyamuk, wala pakai net itu yang dikasih pesticide itu supaya nggak mati, karena baik benar orang mati gara-gara nyamuk tuh gila banget. Karena di kamar 1-2 ya udah repot. Iya, gila. Ada yang pernah kena ding apa nggak di sini? Aku sendiri dulu itu aku feeling sih karena nyamuk, pernah di Singapura itu awal tahun, bukan berapa bulan lalu ya. Nah nyamuk gila collapse itu, wah parah banget itu, sakit paling parah seumur hidup. Nah aku kayak mau tidur nggak bisa, sakit kepala sakit banget, tapi nggak ada tenaga, nggak ada apa, gila itu, wah parah lah. Itu shit itu men. Ya maksudnya ya kayak what we feel tuh other people can also feel gitu. Jadi ya kalau kita bisa reduce their suffering itu kan what a blessing gitu kan. Iya, dia bilang kalau ini karena datanya yang ini American, dia bilang kalau orang US skip nggak makan 1 meal chicken ya per week gitu ya, dan change to vegetarian foods instead, the CO2 nya carbon dioxide savings nya would be the same as taking more than 500,000 cars off the road, US road forever. Kalau kita seminggu nggak makan ayam sekali aja per week, itu udah kayak 0,5 juta cars itu hilang forever gitu loh, per week gitu loh, per week. Karena sebenarnya yang dari data-data saya tadi bilang tuh, karena polusinya gila-gilaan, pakai resources gila-gilaan, sebenarnya simple itu sebenarnya efeknya gila banget gitu loh. Pakai mobil Prius itu juga sampai jadi vegan gitu, lebih persen efektif vegan gitu loh, karena segalanya itulah produksinya. Ya kita ngomong gases ya, CO2, methane sama nitrous oxide. Methane ini sama nitrous oxide ini cuman dihasilin dari ini ya, animals itu, sapi segala. Methane itu sapi keluarin banyak banget ya, dari miliar sapi ini, dan dia ini 20 kali lipat lebih kuat daripada CO2 aja udah parah. Nah kalau lebih kuat 20 kali dari CO2 untuk menangkap panas di udara, ya kita bayangin aja ya, itu kita ada 6 billion people, tapi kalau sapinya ada 500 billion sapi ya efek juga kan, udah besar. Dan ini gasnya 20 kali lipat lebih bisa menangkap panas. Jadi kita ya kalau makin panas makin apa ya, kembali kan tadi drought ke segala itu, sungai apa semua kena gitu loh.
kekeringan, ya penderitaan lah luar biasa, air, rebutan, segala perubahan cuaca kan pasti kering segala gitu, penyakit lagi deal. Nah yang lebih gila lagi nitrous oxide tadi N2O apa NO2 ya, pokoknya ini lebih 300 times more potent than CO2, 300 times, dan ini dari animals gitu loh. Sebenarnya unnecessary kan semua gases ini. Nah kayak semua gases ini ya yang dari animal farming sebenarnya produce 65% of the worldwide nitrous oxide emission ini loh. Kayak nitrous oxide ini ya 300 times ini yang lebih parah ini. Sebenarnya 65% itu ya dari binatang gitu loh, according to the UN. Nah jadi ya walaupun 65% tapi ini walaupun sisanya I don't know, tapi ini 300 times gitu loh. Boleh aja sekarang jam berapa? Habisin, soalnya mungkin pertanyaan itu bakal kejawab ntar kalau ada itu ya gampang apa gimana. Aku I don't mind kalau get a chance for another speaking Desmond ya apa gimana, soalnya ya lumayan sih harus ada water pollution ya. Ini tanya jawab aku ada mid section juga sih, kayak kalau nggak makan protein nggak cukup kenapa gitu kan, mid semua gitu gimana ya, terserah maunya gimana mau bikinnya udah